Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di Education Podcast. Selamat datang di episode kita pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, pada tahun 2017 lalu, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene atau biasa disingkat sebagai STAN Majene itu resmi beroperasi untuk menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, juga pengabdian. Nah, didirikannya kampus ini sebagai upaya meningkatkan pendidikan yang pertama, yang selanjutnya untuk sebagai penanda bahwa di Kabupaten Majene ini dapat disebut sebagai kabupaten atau ibu kota pendidikan khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, di usia STAN Majene yang masih sangat begitu muda, sudah banyak prestasi-prestasi yang didapatkan atau yang dicapai khususnya di bidang akademik. Nah, apa saja yang telah dicapai oleh prestasi apa saja yang telah dicapai? Kemudian apa upaya STAN Majene untuk meningkatkan atau menjadikan STAN Majene itu lebih maju lagi? Dan yang lebih pentingnya apa upaya STAN Majene untuk mahasiswa baru ke depannya? Telah hadir bersama saya di studio Bapak Wakil Ketua 1 bidang akademik dan kelembagaan Bapak Dr. Mulyadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, kan di episode kali ini kita ingin sedikit berbincang-bincang mengenai tentang STAN Majene, Ustaz. Nah, ketika kita berbicara mengenai tentang STAN Majene, umur STAN Majene itu sangat begitu muda, Ustaz. Nah, kira-kira apa saja yang sudah dicapai STAN Majene, Ustaz? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STAN Majene ini memang diresmikan di akhir tahun 2016 dan kemudian beroperasi pada tahun 2017. Jadi kita kemudian mulai menerima mahasiswa baru itu pada tahun 2017 ya. Di situ kita sudah bergabung di 2 jalur nasional, yaitu seleksi prestasi akademik nasional dan UMPTKIN, ujian masuk perguruan tinggi ke agama Islam negeri. Di situ pada tahun 2017. Kita melihat setelah berjalan, kemudian kita melihat progresnya cukup luar biasa ya, dari segi peminat ya. Karena pada saat itu kita sudah mulai berbenah, kemudian pembangunan juga sudah dimulai dengan bantuan SBSN. Pada saat itu kita sudah membangun gedung kuliah, kemudian gedung dosen sampai gedung perpustakaan dan rektorat atau gedung pelayanan akademik, dan terakhir nanti adalah gedung kuliah terpadu. Oh, jadi pada saat itu STAN Majene ini, Ustaz, belum memiliki gedung, kemudian sudah mulai beroperasi atau bagaimana, Ustaz? Ya baik, ya awalnya kita sama sekali tidak memiliki gedung karena kita ini adalah pendirian baru, bukan alih status. Kita betul-betul mulai dari nol ya. Jadi gedung pun tidak ada awalnya. Pada saat kuliah pertama itu kita malah meminjam beberapa gedung-gedung sekolah, terutama gedung SD di Majene. Lantas kemudian pada tahun 2018 sudah mendapatkan bantuan Sapras pertama itu gedung perkuliahan yang pertama sebesar sekitar 4 miliar ya. Nah, kemudian kan kadang kampus STAN Majene ini ada di Provinsi Sulawesi Barat, Ustaz. Ya. Nah, mahasiswanya itu dari mana saja kira-kira, Ustaz? Ya. Atau khusus di Majene saja atau bagaimana, Ustaz? Ya, jadi peminat untuk masuk di STAN Majene dan ini mahasiswa itu bukan berasal dari Majene saja, tetapi yang pertama adalah hampir sudah seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, ya, karena Majene ini adalah dikenal sebagai pusat pelayanan pendidikan di Sulawesi Barat. Itu sudah sudah diperdakan oleh provinsi. Nah, setelah kita melihat perkembangannya, justru peminat itu bukan hanya lagi di Sulawesi Barat. Bukan hanya mahasiswa yang berasal dari Sulawesi Barat, tapi kemudian sudah ada dari luar Provinsi Sulawesi Barat. Misalnya ya tetangga provinsi kita Sulawesi Selatan, kan. Bahkan sudah mulai ada dari Jawa dan Kalimantan. Kita melihat dari tahun ke tahun itu peminat kita itu bukan hanya dari Sulawesi, tapi kemudian sudah mulai ada dari Kalimantan, kemudian dari Pulau Jawa sudah ada juga. Itu perkembangannya. Jadi bukan hanya peminatnya bukan hanya dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, tapi sudah ada Pulau Kalimantan dan Jawa ya sampai hari ini.
kalau kita lihat perkembangan dari pertama tadi yang dijelaskan Ustaz, dari pembangunan itu sangat luar biasa. Kemudian cita-cita Stand Majene ini tentunya akan berubah menjadi status menjadi IAIN Ustaz. Nah, kira-kira upaya apa saja yang dilakukan Stand Majene Ustaz? Ya baik, alih status berubah status itu dari STAIN ke IAIN bahkan UIN adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang kita lakukan. Karena itu dalam rangka pengembangan kelembagaan. Nah, langkah-langkah kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana memenuhi persyaratan alih status itu. Paling tidak dari STAIN ke IAIN. Bahkan kalau bisa dari IAIN ya ke universitas. Bahkan kalau memungkinkan kemudian ada bisa loncat ke universitas kenapa tidak ya? Tapi kita ini ya melakukan persiapan tentunya mengikuti regulasi yang ada yaitu Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2020. Dan saat ini ya, kita masih berupaya dan semoga selangkah lagi kita sudah bisa beralih menjadi IAIN ya, supaya kemudian kita semakin bisa mengembangkan termasuk pengembangan bidang akademik terutama dalam memperbanyak prodi-prodi baru ke depan ya. Nah, untuk perkuliahan di Stand Majene ini Ustaz sebagai perguruan tinggi Islam negeri, kira-kira jalur apa saja yang akan ditempuh oleh calon mahasiswa baru untuk bisa bergabung bersama kami di Stand Majene? Ya, saya kira sama dari tahun pertama kita sudah bergabung di 2 jalur nasional yaitu SPAN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional. Itu adalah panitianya adalah nasional seluruh PTKIN di Indonesia. Kemudian jalur UMPTKIN itu juga adalah jalur nasional. Penentuan kelulusannya itu semua dari panitia nasional. Kemudian jalur ketiga adalah UMM, ujian masuk mandiri. Di tahun ini semua jalur ini tetap kita ikut dan semua prodi kita tawarkan di 3 jalur ini. Nah, kan sekarang kita berada di bulan Juni nih Ustaz. Kira-kira jalur apa saja yang masih terbuka untuk mahasiswa baru? Ya baik, ya kan jalur SPAN, UMPTKIN itu sudah selesai ya. Proses untuk UMPTKIN ini adalah kemarin ini adalah wawancara untuk penetapan UKT dan BKT bagi mahasiswa baru. Dan jalur pendaftaran yang terakhir adalah ujian masuk mandiri yang masih berlangsung sejak bulan Juli sampai tanggal 5 Agustus ke depan insyaallah. Jadi yang terbuka hari ini adalah jalur UMM sampai 5 Agustus nantinya. Oh, jadi untuk calon mahasiswa baru itu masuk ke dalam ketika ada mahasiswa baru yang mau mendaftar kemudian memilih jalur UMM Ustaz, mereka bagaimana caranya mereka untuk bisa masuk begitu Ustaz? Ya baik, ya. Jadi saya jelaskan ya mengenai UMM. Kita ada perkembangan untuk tahun ini. Jadi jalur UMM itu adalah jalur mandiri, kemudian cara kemudian mendaftarnya juga sudah online juga. Sudah online system. Sama dengan jalur nasional. Kemudian kalau tahun-tahun sebelumnya sistem ujiannya itu adalah paper based test, ujian dengan menggunakan kertas tertulis. Nah tahun ini insya Allah kita ada perkembangan, kita sudah migrasi dari paper based test ke CBT, computer based test. Jadi ujiannya nanti calon mahasiswa baru jalur UMM juga sudah berbasis komputer. Ya, sudah online tapi kita masih menggunakan skema seperti UTBK, SBMPTN. Berarti tidak menggunakan paper lagi. Ya, tidak pakai kertas lagi, tapi sudah berbasis komputer. Tapi calon mahasiswanya, pesertanya tetap datang di kampus dengan berbasis Android dan dibagi per sesi. Misalnya satu sesi itu 20 orang misalnya. Kalau misalnya bisa jalan 2 kelas, maka itu bisa berjalan bersamaan 20 peserta dalam satu sesi. Kita rancang nanti itu ujiannya pada tanggal 8 dan 9, 2 hari. Itu bebas komputer dan penentuannya nanti adalah pada tanggal 10 Agustus. Nah, jadi bagaimana persiapan Stand Majene untuk hal itu, Ustaz? Persiapan cukup, tadi ini sudah ada rapat panitia. Saya kira persiapannya sudah cukup matang. Mulai dari persiapan, kemudian penyediaan soal-soal ujian yang semuanya berbasis komputer, sampai pada penyediaan ruangan dan sistem IT-nya sudah kita benahi dan insya Allah kita optimis ujian ini insya Allah akan berlangsung pada tanggal 8 dan 9 Agustus
bulan depan insya Allah. Nah, ketika kita berbicara mengenai tentang mahasiswa baru, Ustaz, kira-kira berapa target Stein Majene ini untuk mahasiswa baru? Baik target ya, target masih sama kemarin. Target kita tahun ini sebelumnya 1.500. Tapi ternyata kemudian masih ada sedikit pengaruh dari suasana COVID kemarin. Nah, COVID ya, kan kita bisa apa ya, kita semua perguruan tinggi saya kira mengalami penurunan peminat. Itu akibat COVID. Nah di tahun ini masih sedikit ada pengaruh dari COVID itu. Tapi target kita adalah paling tidak 1.000 mahasiswa di tahun ini. Dan kita sudah melihat kemarin sudah dari jalur pertama UM SPAN, kemudian UMPTKN. Kita berharap di jalur UMM ini kemudian target kita bisa mencapai dari harapan ini dari 1.000 itu ya. Itu target ya. Nah, kan kita di sini lagi-lagi kita berbicara mengenai tentang Stein Majene, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Nah, kira-kira untuk mahasiswa baru, apakah Stein Majene hanya menerima lulusan MA saja atau semua sederajatnya, Ustaz? Oh ya, itu kalau input mahasiswa itu kita kemudian tidak membatasi karena juga regulasi tidak ada yang membatasi itu. Tidak kemudian karena kita adalah PTKIN lantas kemudian yang diterima adalah khusus alumni MAN, Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren, tidak. Tapi justru kita menerima baik itu dari sekolah MAN, Pondok Pesantren, Madrasah Aliyah maupun ya SMK, SMA, SMU ya. Itu semua kita beri peluang yang jadi sama. Jadi tidak ada pengecualian di Ustaz? Tidak ada. Ya tidak ada. Meskipun ya Kementerian Agama itu untuk jalur SPAN itu ya sedapat mungkin bagaimana supaya lebih banyak dari pondok pesantren. Tapi faktanya justru peminat kita itu seperti yang PTKN nasional itu justru peminat kita itu lebih banyak dari SMU dan SMK. Dari sekolah umum justru lebih banyak peminat di PTKIN. Di Stein juga seperti itu. Contoh misalnya KPI justru kalau kita melihat peminatnya banyak sekali dari SMK. Nah ya karena memang mereka berpotensi untuk masuk di prodi KPI. Karena itu kemudian match dengan jurusan mereka di SMK. Sehingga ada multimedia dan yang sebagainya dan seterusnya yang match dengan prodi KPI itu. Itu fakta. Bahwa bukan hanya dari, malah lebih besar dari SMA dan SMK ketimbang justru di pondok pesantren. Nah, kira-kira yang kenapa calon mahasiswa harus kuliah di Stein Majene? Ya, Stein Majene dengan tagline unggul dan malakbi, saya kira itu salah satu hal yang menarik ya. Dan salah satu yang kemudian distingsi dengan perguruan tinggi agama Islam negeri atau PTKS yang lain ataupun perguruan apapun, salah satu distingsinya adalah bahwa tagline kita adalah unggul dan malakbi. Kemudian kita bertekad bahwa apapun prodinya di Stein Majene, prodi apapun yang dia geluti, maka kita masyarakat dua itu kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama adalah keterampilan berbahasa asing dan yang kedua adalah penguasaan IT. Dua hal ini, penguasaan bahasa asing dan IT itu kemudian menjadi kompetensi utama di Stein Majene. Itu sekarang kemudian yang membedakan dengan yang lain ya, dan kemudian bisa menarik minat calon mahasiswa untuk mendaftar di Stein Majene. Iya betul. Ya, kemudian kajian keagamaan juga di saat hampir beberapa perguruan tinggi meninggalkan kajian kitab turas atau tafsir misalnya, justru Stein Majene itu kemudian kita mengangkat itu karena potensi alumni pesantren di Sulawesi Barat ini cukup besar untuk ya masuk di sini, dan terbukti prodi ilmu Al-Quran dan tafsir peminatnya dari tahun ke tahun itu juga cukup signifikan peningkatannya. Nah, kan Stein Majene ini Ustaz populer dengan unggul dan malakbi. Nah, kira-kira apa sih itu malakbi Ustaz? Baik, yang pertama unggul. Unggul itu ya kita itu lebih pada intellectual oriented ya, knowledge oriented. Kemudian malakbi itu sebutnya lebih pada pembinaan karakter. Ya, karena malakbi dalam bahasa Medan itu yang sangat mudah kita bisa terjemahkan itu bermartabat atau ta'adib beradab. Jadi lebih pada pembinaan akhlak. Jadi kalau misalnya unggul dari yang lebih berorientasi pada aspek intelektual itu kemudian sangat lengkap lah, karena malakbi itu lebih pada karakter, nilai-nilai lokal ya, lokal wisdom masyarakat Mandar yang lebih pada pembinaan akhlak ya. Jadi dua itu saya kira kemudian yang kita tekankan. Jadi malakbi itu meskipun ya maknanya kemudian sangat abstrak, tapi
nilai yang terkandung atau value yang ada dalam Malab itu luar biasa dan itu sangat sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Jadi seperti itu kenapa kemudian Stand Majene disebut sebagai unggul dan Malabi di Ustaz? Ya, karena kita mengakomodir juga kearifan lokal. Ya. Nah, mengenai tentang perkembangan Stand Majene itu sendiri, Ustaz, kira-kira apa saja sih saat ini upaya untuk agar Stand Majene ini lebih maju lagi ke depannya? Yang pertama adalah ya bagaimanapun juga fasilitas itu sangat dibutuhkan dalam sebuah proses pendidikan. Misalnya bagaimana kemudian proses pembelajaran itu dipastikan berjalan dengan benar, dengan baik. Kemudian bagaimana menyediakan fasilitas praktikum. Saat ini kita sedang membenahi lab bahasa, kan. Kemudian praktikum teaching. Kemudian kita berharap di KPI nanti kalau bisa di tahun ini juga lahir itu studio radio. Iya, betul. Ya, Itu sebagai harapan tempat di samping sebagai laboratorium atau tempat praktikum mahasiswa, juga itu kemudian bisa menjadi corong atau trompet Stand Majene untuk menyampaikan pesan-pesan termasuk pesan-pesan keislaman kepada masyarakat. Ya, kemudian pembenahan dari segi akademik adalah itu penguatan kebahasaan dan IT. Saat ini malah kita ya sedang berlangsung lagi praktikum ICT, kan? Betul. Praktikum ICT ya, promosi komunikasi teknologi. Ini praktikum ICT, Ustaz, khusus untuk semua mahasiswa atau bagaimana, Ustaz? Ya, praktikum ICT semua mahasiswa STAIN wajib mengikuti program itu, kan ini adalah bagian dari visi ketiga dari Stand Majene, ya, yaitu mengembangkan teknologi informasi itu sebagai misi yang ketiga. Maka wajib ya hukumnya semua mahasiswa STAIN itu mengikuti program ICT dan itu menjadi syarat untuk bisa kemudian ikut KKN dan penyelesaian ya. Tidak bisa kemudian kalau tidak melewati praktikum ICT. Berarti ini ICT Ustaz masuk dalam mata kuliah atau praktek, maksudnya di luar dari mata kuliah? Ya, dia adalah ya berdiri sendiri sebuah praktikum sebagai aplikasi atau praktek dari beberapa mata kuliah IT yang ada di Stand Majene. Itu adalah merupakan penguatan dalam bentuk praktikum, karena praktikum itu ada dua, praktikum penguatan mata kuliah dan sekaligus praktikum penguatan kompetensi mahasiswa termasuk bahasa. Bahkan ke depan kita akan persyaratkan itu TOEFL. Seorang mahasiswa STAIN baru bisa alumni akan ada standar TOEFL dan ada standar TOEFL, baru bisa kemudian mengikuti yudisum di Stand Majene sebagai syarat untuk selesai. Gitu. Nah, terakhir nih Ustaz, apa harapan Ustaz untuk Stand Majene ke depannya? Ya, harapan kita adalah ya Stand Majene ini kemudian secepatnya beralih status supaya kemudian kita semakin bisa mengembangkan prodi, bahkan prodi umum. Karena saat ini kita telah mengusulkan 4 prodi baru untuk S1 dan 2 prodi S2 Stand Majene, dan saat ini sudah di tangan asesor. Kita berharap segera mungkin izin operasional 4 prodi S1 itu, yaitu ekonomi syariah, kemudian PGMI, kemudian pemikiran politik Islam, kemudian terakhir S1 itu adalah bimbingan konseling pendidikan Islam. Kemudian S2 ada 2, yaitu prodi hukum keluarga Islam dan pendidikan agama Islam. Mungkin teman-teman sekalian cukup sekian bincang-bincang kita bersama Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Kelembagaan Bapak Dr. Mulyadi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, apapun yang diraih oleh Stand Majene, semoga dapat menjadikan Stand Majene ini lebih maju lagi dan menjadikan Stand Majene lebih berkembang. Dan yang lebih pentingnya lagi, semoga adanya Stand Majene ini dapat menjadi penanda bahwa Kota Majene adalah kota pendidikan terkhusus untuk Provinsi Sulawesi Barat. Nah, untuk adik-adik calon mahasiswa baru, mari bergabung bersama kami di Stand Majene. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.